Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Sallallahu ala sayyidil arabbi wal azam, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi yanabil hikam, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan juga ridhonya kita bisa dipertemukan di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang saya banggakan, mencermati fenomena Citayam Fashion Week benar-benar berhasil menarik perhatian dan viral di masyarakat. Para pelakunya adalah para remaja yang terbiasa nongkrong di salah satu kawasan bisnis di Jakarta. Mereka melakukan peragaan busana di tempat umum seperti trotoar dan zebra cross. Meski memakai fasilitas umum dan ketertiban, banyak yang menyebut aksi mereka sebagai kreativitas. Fenomena Citayam Fashion Week ini adalah gambaran para remaja yang mencari kesenangan dan popularitas. Meski datang dari kelas ekonomi marginal, para remaja itu ingin tenar di media sosial. Tidak pulang ke rumah, sering tidur di trotoar. Entah ingat sholat atau tidak, lambat laun kegiatan mereka ini menimbulkan banyak efek negatif dan mengganggu ketertiban umum. Lalu lintas jalan menjadi semrawut dan macet, banyak sampah berserakan, dan lain-lain. Apakah kita menyadari efek negatif yang ditimbulkan? Fashion show yang ditampilkan sudah pasti banyak mempertontonkan aurat bagi para wanita. Kemudian, para laki-laki yang berlenggak-lenggok menggunakan kostum perempuan jelas semakin mendukung dan mencerminkan kaum LGBT. Potret remaja kita, remaja Indonesia, banyak teracuni budaya hedonisme, memburu kesenangan fisik, hiburan, mencari materi, dan popularitas. Karena sikap hedonis yang mencari kesenangan fisik, sebagian anak muda Indonesia juga tidak takut berhubungan seks sebelum nikah. Penelitian Reckitt Benckiser Indonesia tahun 2019 terhadap 500 remaja di 5 kota besar di Indonesia menemukan 33% remaja pernah berhubungan di luar nikah. Di antara mereka ada yang berzina karena semata-mata mencari kesenangan, bahkan tanpa perlu kenal pasangan mereka. Sebagian lagi karena terjun ke dunia prostitusi, baik pria maupun wanita dengan alasan mencari kemewahan atau kesenangan saja. Ini belum ditambah lagi remaja yang terlibat LGBT. Sementara itu, kondisi ibadah sebagian anak muda Indonesia sangat memprihatinkan. Dewan Masjid Indonesia pernah menyatakan bahwa 65% Muslim di Indonesia ternyata tidak bisa membaca Al-Quran, termasuk di dalamnya penduduk usia muda. Tahun 2018, penelitian Departemen Kaderisasi Pemuda PP Dewan Masjid Indonesia menyebutkan hanya 33,6% anak muda rajin sholat ke masjid setiap hari. Masih banyak anak muda yang hidupnya jarang atau bahkan tidak pernah ke masjid sama sekali. Siapapun yang peduli dengan nasib umat dan negeri ini harus berpikir dan berusaha menyelamatkan para pemuda. Mereka adalah harapan umat pada masa depan. Jika ingin melihat kondisi umat pada masa depan, tengok saja keadaan para pemudanya hari ini. Syekh Mustafa Al-Ghalayani, seorang pujangga Mesir, berkata, "Sungguh, di tangan-tangan pemudalah urusan umat dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat." Kaum muda juga adalah agen perubahan di tengah umat manusia. Tidak ada perubahan tanpa melibatkan dan tanpa dilakukan anak-anak muda itu.
karena mereka adalah kelompok manusia yang cerdas dan lebih menerima petunjuk ketimbang orang yang sudah tua. Ketika menafsirkan Quran surat Al-Kahfi ayat 13 yang menceritakan para pemuda Kahfi, Imam Ibnu Katsir menerangkan, Allah menyebutkan bahwa mereka adalah segolongan kaum muda yang lebih bisa menerima kebenaran dan lebih mudah ditunjukkan ke jalan yang lurus dibandingkan orang-orang tua yang saat itu telah durhaka dan tenggelam dalam agama yang batil. Selain itu, para pemuda harus ditempa agar tidak memperturutkan hawa nafsu seperti memakai narkoba, haus popularitas, bergaul bebas dengan lawan jenis, dan lain-lain. Inilah para pemuda yang dicintai Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'jabu rabbuka min syabilai syatlahu syabwah. Tuhanmu mengagumi pemuda yang tidak memiliki syabwah, tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Hadis riwayat Ahmad. Demikian sedikit kilasan dari saya mengenai potret remaja muslim milenial saat ini. Semoga dapat memberi manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.